Start your day with morning traffic. Morning traffic. Pagi-pagi di Morning Traffic, MJ Listener tetap asik ya menghadapi PPKM yang diperpanjang dan selama 5 hari setelah diperpanjang ini kita harapkan MJ Listener semua bisa tetap patuh. Karena kenapa? Kalau nggak patuh nanti diperpanjang terus ya akhirnya rencana saya untuk bisa piknik ataupun jalan-jalan tertunda karena kasus COVID-19 yang belum tertangani. Tapi ngomong-ngomong soal kasus COVID-19, ada satu hal yang ramai nih MJ Listener, di mana ini viral informasi yang menyebutkan heboh beredar biaya proses pemakaman jenazah COVID-19 ini naik. Bukan pemakaman sih, lebih tepatnya pemulasaraan jenazah, kemudian juga proses kremasinya yang naik bahkan di harga 80 juta rupiah. MJ Listeners, di media sosial kita nih lagi heboh banget kan ya Raka ya, dengan total pemulasaran senilai 2,5 juta rupiah dan bisa mencapai 80 juta rupiah kalau ditotalkan ya. Rincian semuanya dari daftar biaya itu tercantum salah satu nama yayasan yang beralamat di Jakarta Barat. Tentu daftar biaya yang tak sedikit nominalnya itu ramai dibicarakan oleh warganet. Saat ini aparat Polres Jakarta Barat telah memeriksa Martin, seorang warga yang menyebarkan pesan berantai tersebut tentang kasus kartel kremasi. Sebelumnya polisi meminta keterangan pemilik yayasan Rumah Duka Abadi selaku rumah duka yang jasanya digunakan oleh Martin sekeluarga. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan bahwa masih ada sejumlah saksi yang nantinya akan dimintai keterangan oleh polisi. Adi juga berharap agar kedepannya tidak ada lagi kartel kremasi di tengah pandemi yang masih melanda di DKI Jakarta. Mendengar kabar soal kartel kremasi, pembina Yayasan Daya Besar yang memiliki krematorium Dr. Agi Cece di SH Cilincing, Yusuf Hamka geram mendengar adanya kartel krematorium yang menarif harga mencapai 80 juta rupiah. Tidak tinggal diam, Yusuf Hamka pun melawan. Ini sempat juga menjadi perhatian besar ya di media sosial, di mana Yusuf akhirnya membuka Yayasan Krematorium Cilincing milik kakaknya untuk jenazah pasien COVID-19. Kremasi di krematorium Dr. Agi Cece sebesar 7 juta rupiah, itu pun pekerja yang mengurus jenazah pagi dan malam hari serta prokes yang amat ketat. Namun bila ada warga yang tidak mampu, warga bisa memperoleh pelayanan kremasi secara gratis bila memiliki kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau membawa surat dari Kelenteng Kim TI Wihara Dharma Bakti di petak 9. Nanti di sana cukup membawa surat keterangan saja dari dokter. Yusuf menekankan pendanaan merupakan sumbangan dari keluarga besar mendiang Agi Cece, pemilik krematorium Cilincing, dan dari keluarga Babah Alun, sehingga waspada penipuan akan adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan yayasan yang kemudian untuk menarik jasa kremasi gitu. Perlu diketahui MJ Listener, Yusuf ini merupakan seorang mu'alaf. Ia merangkul saudara-saudara umat Kristiani, kemudian umat Hindu dan umat Buddha untuk melapor jika ada krematorium yang mematok harga tinggi. Ini salah satu hal yang cukup bagus ya kalau saya lihat. Dan MJ Listener ketahui bahwa di tengah krisis seperti ini seharusnya kita bahu-membahu, bukan kemudian malah ada istilah militer yang saya suka, makan tulang kawan. Dalam artian justru malah berbahagia di atas penderitaan orang. Bener nggak Ega? Betul. Nah ini menarik sekali dan saya ingin sekali mengajak MJ Listener semua untuk bisa mendengarkan langsung dan berbicara dengan Yusuf Hamka terkait dengan bagaimana keputusannya dalam justru membantu para pasien ex-COVID-19 ini untuk bisa dikremasi dengan harga yang cukup murah. Kita sudah terhubung dengan Pak Yusuf Hamka. Halo, selamat pagi Pak Yusuf. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, saya cukup menarik nih. Anda ini sempat ramai di media sosial berbicara mengenai kartel-kartel yang Anda bilang seperti itu ya. Padahal kalau dilihat kan justru Anda kan juga pembisnis backgroundnya ya.
Kenapa Anda justru malah membuat yayasan Anda ataupun juga krematorium Cilincing ini diturunkan, maksudnya bukan diturunkan, diberikan secara cuma-cuma, tidak menaikkan harga dan lain sebagainya? Apa yang menjadi pertimbangan Anda sebenarnya? Begini, saudara, Indonesia sedang berduka saat ini. Indonesia memanggil kita. Tadi kalau saudara bilang bahwa memakan tulang kawan, ini bukan memakan tulang kawan aja, tapi menari-nari di atas sampai kawan-kawan kita. Dan saya jujur gelisah, galau kita itu, dan kebenaran saudara Mas ini mengirim cerita itu kepada saya, lalu menanyakan apakah krematorium yang milik keluarga saya ikut dalam kartel itu. Saya langsung mengecek kepada pengurus, karena almarhum kakak saya itu meninggalkan krematorium itu kepada saya sebagai pembina yayasan untuk pengurus. Saya cek sama pengurus, kalian ada ikut kartel? Mereka bilang sampai hari ini mereka tidak pernah terima jenazah pasien COVID. Oh, berarti nggak terlibat. Karena saya tanya kenapa tidak terima, karena belum ada izin dari dinas pemakaman, dan kedua mereka nggak berani sebelum ada izin dari keluarga kami gitu. Oke, saya bilang langsung saya putuskan, mulai sekarang kamu telepon dinas pemakaman, kemudian saya juga kenal, nanti saya hubungi kepala dinas pemakaman dan minta izin, karena negara sedang berduka. Di DKI ini semua orang sedang diperas. Setelah ini banyak korban yang meninggal kemudian diperas. Terus dia bilang, Pak, kami tidak punya APD. Saya kirimkan APD malam ini juga. Saya ada teman-teman yang jual APD. Terus disinfektan semua. Langsung malam ini juga terima kesian pasien-pasien COVID itu, saya bilang. Mereka diperas. Saya suruh kalkulasi biayanya. Saya bilang, Pak, kalau yang non-COVID biasanya 4 juta dengan menggunakan kayu bakar. Kalau gunakan gas 5 juta. Oke, kamu harus ada tambahan berapa? Pak, boleh nggak ini semua kita hitung 7 juta, maupun pakai gas maupun pakai kayu bakar. Karena resiko tinggi, buruh yang menangani untuk pembakaran jenazah COVID ini juga kita harus bayar double karena malam. Kemudian harga kayu juga meningkat karena PPKM, jalan-jalan dibatasi nggak boleh lewat sehingga ada supply and demand. Kemudian juga mereka harus pakai APD. Oke, mereka hitung berapa? Saya bilang, kamu hitung. Dia bilang 10 juta. Saya bilang nggak mau 10 juta. Bagaimana cara nalar berhitung kamu sampai 2 kali lipat? Ini kamu juga nanti kalau kemahalan begini sama aja kamu jadi pemerasan itu. Akhirnya turun di 8 juta. Saya bilang nggak bisa, saya nggak mau 8 juta. Saya maunya 5 juta atau 6 juta dah, tambah sedikit. Saya bilang, Pak, nggak bisa. Akhirnya dihitung 7 juta harga itu. Oke, 7 juta, jangan ada cawe-cawe di tempat yang lain ya, saya bilang. Karena itu setelah pembakaran jenazah ada guci, ditaruh di guci, abunya biasanya. Kemudian ada pelarungan, biaya pelarungan itu menggunakan perahu untuk dibuang ke laut. Nah, akhirnya dapat harga 7 juta. Lalu karena ini semua sudah jadi pemerasan, akhirnya saya sebenarnya hari itu kan malam takbiran, mau Idul Kurban, mau istirahat. Terus tapi kok hati saya gelisah dan saya pikir gimana ya? Nah, kemudian mungkin juga gerak Allah, saya udah tidur, mau tidur, saya pakai baju tidur, saya bilang sama istri saya, Mam, coba videoin saya bilang gitu. Saya mau kasih statement untuk orang-orang yang diperas ini, kesian ini. Saya pakai baju tidur, saya kan biasa tidur pakai kaos putih aja, kaos oblong. Saya lapis lagi dengan baju yang biasa, saya duduk, saya sopan, saya bicara di video, saya bilang, sahabatku, umat Nasrani, Buddha, dan Hindu, kalian tidak sendiri. Saya bersama kalian, oleh sebab itu pergunakan krematorium Dr. Aji Suci Sarjana Hukum Cilincing yang kebenaran milik almarhum kakak saya dengan harga 7 juta. Tapi bila kalian pun sampai tidak mampu, saya akan berikan gratis. Dan ternyata saya bilang kalau ada surat lurah gratis. Ternyata kemudian saya ditelepon teman-teman setelah video tersebut beredar, bawa dari teman-teman Konteng Petak 9,
Terus dari kami sendiri, Citra Marga Nusa Pala Group, yaitu putri saya, nelpon saya. Kemudian dari Arta Graha Peduli, kemudian dari Salim Group. Mereka mengatakan, bila ada yang tidak mampu, mereka siap menjadi donatur. Jadi alhamdulillah setelah itu juga, saya ditelepon beberapa teman, saya mendapatkan sumbangan 6 mesin kremasi. Saya tidak minta 6 mesin kremasi, coba 4 dari seorang ibu yang bernama Ibu Dewi, tapi dia nggak mau dijelaskan lebih jelas siapa dia, itu memberikan uangnya, bantuannya 3 miliar 88 juta. Berarti itu mungkin dia ada hong shui. Nah mesin itu kebenaran kami beli impor, itu 750 juta per unitnya. Kemudian yang 2 unit lagi disumbang oleh keluarga Pak Umar, itu Pak Umar di Jakarta Barat, dia nyumbang. Dia bilang, saya boleh ikut nggak? 1. Tahu-tahu waktu dia telepon saya itu, anaknya dengar, anaknya pun putranya langsung bilang, saya juga ikut 1 katanya. Yusuf saya ikut 1 katanya, jadi 2. Jadi alhamdulillah 6 ini yang sudah ada mesin-mesin. Bahkan teman-teman waktu itu pas kebenaran Pak Tommy Winata juga telepon saya dari Arta Graha Peduli. Saya bilang, Sup katanya, itu ada apa yang saya bisa bantu? Enggak, saya bilang udah itu Pak, ada mesin udah sumbangan udah ini. Oke, bangunannya bagaimana? Bangunannya belum. Oke, bangunannya saya yang bangun katanya. Oh alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi berduyun-duyun kalau untuk kemanusiaan ini sebenarnya kita ini luar biasa. Pengusaha-pengusaha kita luar biasa. Cuma mereka selalu di belakang layar, nggak mau tampil di depan. Oleh sebab itu, jika ada pengusaha yang luar biasa, juga ada pengusaha yang tidak beradab yang memeras saudara-saudara kita. Makanya saya sesalkan dan kemudian bahwa tindakan aparat kepolisian itu sudah benar dan itu harus diusut tuntas karena sangat menyedihkan. Juga saya bilang bahwa ini belum selesai soal kremasi. Kremasi sudah saya turunkan. Kartel-kartel itu harus tobat. Kalau kartel-kartel itu nggak tobat, biaya krematorium akan saya berikan gratis. Karena saya sudah punya 4 donasi yang cukup potensial yang akan membayarkan ini. Nah, mudah-mudahan karena mereka mencari makan dari krematorium mereka, tobatlah dengan harga yang wajar. Kalau tidak, saya kasih gratis dan tidak ada yang datang ke sana. Kita akan lawan dengan cara bisnis juga. Nah, saya juga bilang kalau ada saudara-saudara kita mungkin korban COVID yang muslim, saya punya tanah 10 hektar di Rorotan. Dan itu saya siap pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Tentunya dengan izin gubernur ya. Saat ini belum ada izin gubernur dan dinas pemakaman. Oke, Pak Yusuf, saya ingin bertanya sedikit tentang tadi kan Bapak bercerita bahwa setelah Bapak mengunggah video itu justru mendatangkan banyak dukungan dari pengusaha-pengusaha yang lain. Tapi yang ingin saya dengar adalah apakah konsep yang Bapak ciptakan di krematorium Bapak ini bisa benar-benar membantu, dalam artian sejauh ini sudah berapa banyak orang yang mendatangi krematorium Bapak untuk dikremasi dan mendapatkan kemudahan dari program yang Bapak ciptakan? Saya rasa mungkin kalau saya ngomong agak berlebihan, tapi saya kasih salah satu contoh. Bapak tahu Pak Ahok kan? Pak Ahok kesulitan untuk mendapatkan tempat krematorium untuk adiknya punya mertua, Pak Basuri punya mertua. Ya. Pak Ahok menelpon saya jam 4 atau jam 5 sore. Ya. Terus saya langsung bilang, langsung aja Ahok hubungi pengurus di sana, kalau ada kesulitan mau hubungin saya lagi. Ternyata Pak Ahok nggak hubungin saya lagi, tengah malam dia bilang terima kasih udah beres. Lalu besok paginya saya datang ke krematoriumnya, tanya Pak Ahok ada kontak, ada. Sudah kita selesaikan Pak, jam 8 langsung di kremasi semua. Nah itu sebagai satu contoh. Yang lain juga banyak teman kita dari saudara kita dari Bali, umat Hindu, saudara kita dari India, semua terbantu, dan saudara kita dari Nasrani, apalagi Buddhis, semua kita bantu semua. Dan saya bilang, krematorium itu harus buka 24 jam, dan ternyata yang mahal itu dikerjain mereka, bukan kartel itu, bukan hanya dikremasi aja, tetapi rupanya biaya rumah duka, biaya ambulan, biaya pelarungan, biaya guci, itu semua mereka diperasin.
Nah, oleh sebab itu, kemarin pagi saya buat kebijaksanaan di krematorium Dr. Agi C.C. Sarjana Hukum ini punya rumah abu. Rumah abu itu aulanya luas, kurang lebih ada 1.000 meter. Saya bilang, coba dipakai ini buat rumah duka transit, tidak permanen ya. Kalau permanen itu bisa 2-3 hari, orang suka-suka mau bayar. Kita kasihkan gratis, cuman dengan maksimal sebagai rumah duka 1 jam atau 2 jam saja. Selanjutnya harus dibakar, gitu. Dan jangan dipungut bayaran, itu. Nah, semua sudah dilaksanakan oleh pengurus sejak kemarin pagi. Kemudian juga saya bilang, ambulan, kalau sampai ambulan memeras, karena katanya saudara Martin, itu dia bilang bahwa ambulannya bisa 27 juta dengan alasan ambulan cari tempat kremasi lama, jadi ambulan bisa nunggu 4-5 hari. Saya bilang sewa mobil begitu paling 1 hari 2 juta. Logika berpikir di mana harus di dalam mobil. Tidak ada tempat transit. Saya bilang tempat saya di Kemayoran, tanah saya ada tanah di Kemayoran, dipakai buat menumpukin jenazah kalau memang belum dapat pembakaran. Saya bilang gitu. Dan saya kasih free. Nah, kemudian ambulan juga. Kalau ambulan memeras, saya sudah bicara dengan teman-teman Arta Graha Peduli. Kebenaran banyak armada ambulannya. Citra Marga Nusapala Group juga banyak ambulannya. Dan ada beberapa teman yang mempunyai rumah sakit. Saya bilang, ambulannya bisa dipakai. Bisa. Jadi bahkan ambulan itu nanti, karena itu sebagian bukan kita punya, yang kita punya kita kasih gratis, mungkin bayar ala kadarnya. Kita bantuin di sana. Lalu biaya pelarungan itu, jadi begitu jenazah dibakar, itu ada abunya. Abunya itu biasa dimasukin guci. Guci itu ada yang levelannya, ada yang 500.000 sampai 3 juta, tergantung si keluarga korban itu yang mampu apa enggak. Kemudian pelarungan, saya dengar 1,5 juta. Saya pun kemarin bilang, ini siapa? Oh, ini warga di sini nelayan. Tolong bicara sama para nelayan. Silakan cari makan di sini, tapi dengan harga wajar. Kalau kalian sampai meras, saya akan beli perahu di sini 5 dan saya kasih gratis semuanya. Jadi tolong kerjasama, simbiosis mutualism, jangan memeras orang. Dan kita nggak boleh cawe-cawe ambil untung di situ. Jadi message-nya jelas. Dari utara, Cilincing Jakarta, rumah duka, bukan rumah duka, rumah kremasi Dr. Agi CCSH. Kami memberi signal yang jelas kepada pemeras-pemeras itu. Kalau sampai kalian nggak tobat, semuanya akan kita kasih gratis. Itu kira-kira. Pak Yusuf, saya penasaran nih Pak. Kan sebenarnya background Bapak seorang pembisnis. Justru kalau saya berpikiran sebagai otak bisnis gitu ya Pak ya. Ini kan justru kesempatan untuk mengambil untung gitu. Apalagi kalau saya lihat background Bapak ini kan seorang mu'alaf. Sementara kan bisnis kremasi ini kan tidak terlalu relevan dengan background Bapak seperti itu. Apa yang membuat hati Bapak tergerak untuk kemudian mau sepenuh hati memikirkan kayak tadi, ngurusin soal rumah duka, ngurusin soal kremasinya, ngurusin soal perahu untuk pelarungan abu dan lain sebagainya. Sebenarnya kenapa sih Pak mau repot kayak gitu Pak? Gini, saya sebagai muslim, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu rahmat buat semua makhluk, apapun dia bentuknya, baik manusia, hewan, agamanya, itu nggak penting. Yang penting sesama manusia kita bersaudara gitu. Jadi bahkan Rasulullah juga bilang, jangan kita pernah menzalimi minoritas, bahwa siapa yang menzalimi minoritas dia bukan umatku. Jadi saya harus memberikan kasih sayang kepada semua. Justru teman-teman ini yang tidak bisa bicara selama ini, kita bantu. Dan saya memang sebagai pebisnis, tetapi bisnis saya bukan dari orang yang kesusahan kali, atau orang-orang yang sudah jadi jenazah. Dan sebagai pebisnis juga kami juga selalu memikirkan kesulitan orang. Makanya ya alhamdulillah, saya bekas anak jalanan, bekas pedagang asongan, alhamdulillah Allah kasih lebih. Sekarang rezeki yang ada di tangan saya pasti ada titipan banyak orang. Oleh sebab itu, di sinilah saya harus distribusikan. Apalagi negara tercinta sedang berduka. Pemerintah jangan kita biarkan sendiri berjalan dengan lelah mengurus ini. Kita harus bergandengan tangan sama pemerintah, kita bantu pemerintah. Pemerintah sudah cukup lelah dan capek, dan pemerintah sudah luar biasa pengorbanannya. Tolonglah teman-teman, jangan protes ini, protes sana. Pemerintah katanya kurang tekatan, kurang apa. Itu semua kita harus bersama-sama. Ini musibah-musibah dunia, bukan musibah di negara kita aja. Oleh sebab itu, banyak berbuat baik bantu pemerintah.
Saya minta kepada teman-teman pengusaha, kalian bisa kok. Kita bersama, kita pasti bisa. Jadi bantulah, ya kan. Mau ambil untung, nantilah kalau semua situasi sudah normal. Kalau situasi tidak normal begini, negara sedang sakit, negara sedang berduka, ini tanggung jawab kita. Disinilah kita buktikan bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Di sini dibutuhkan nasionalisme kita. Bantu negara kita, bantu presiden kita. Presiden kita Pak Jokowi ini presiden yang luar biasa. Dia memperhatikan rakyatnya yang luar biasa. Makanya saya bilang, kalau kita tidak membantu, ini kita punya negara akan jadi apa. Tapi kalau kita membantu dan kita bergandengan tangan, insya Allah kita bersama, kita bisa dan kita lewati pandemi ini dengan baik. Oke, Pak Yusuf, terima kasih sudah memberikan inspirasi pada kita di pagi hari ini. Islam yang rahmatan lil alamin, bagaimana ketika menjadi mayoritas tidak menindas minoritas. Semangat ini juga menjadi inspirasi buat kita karena di tengah pandemi COVID-19 seharusnya kita menjadi homo sosialis, di mana manusia ini hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling tolong menolong, betul. bukan malah menjadi homo homini lupus gitu, manusia yang saling memangsa satu sama lain gitu. Terima kasih Pak Yusuf, sehat selalu. Satu lagi saya pesankan bahwa saya juga memberikan tempat di rorotan 10 hektar tanah saya kalau buat saudara-saudara kita yang muslim. Kalau mereka ada kesulitan diperesin juga oleh kartel pemakaman, saya akan wakafkan, itu yang paling penting. Jadi saya bukan hanya di pihak non-muslim, tetapi di pihak muslim pun juga kita perhatikan. Kami akan bersama kita semua, masyarakat Indonesia. Siap, terima kasih Pak Yusuf Hamka. Kemanusiaan tidak pernah mengenal latar belakang. Kemanusiaan akan selalu muncul ketika yang lainnya menderita, kita juga seharusnya merasakan penderitaan yang sama terlepas dari backgroundnya apa. Betul. Nah, I'm listener, kita masih akan kembali setelah jeda pariwara yang satu ini, tetap di Morning Traffic.